hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Halo sahabat Smekwan, selamat datang di podcast Nawasena 1808, tempat obrolan seru, kreatif, dan penuh inspiratif. Bersama saya Mega, yang akan menemani segmen kali ini, Smekwan Insight. Nah, sahabat Smekwan, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tentunya kalian sudah lihat dari seragam dari Pos Indonesia. Iya, jadi sebelum lanjut, nanti kita akan memperkenalkan diri. Tapi tahan dulu, kita mau jargon dulu ya Kak ya? Iya, kita mau jargon dulu. Di sini ada 2 jargon nih teman-teman. Jargon yang pertama yaitu jargon dari SMK Negeri 1 Kota Sorong. Nanti berikutnya ada jargon dari kantor pos. Oke, kita jargon dulu. Semangat pagi. Pagi, Smekwan luar biasa. Oke, salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Kita mau gantian nih, mau jargon dari kantor pos. Oke deh, saya ngikut. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, akhlak pasti. Pos Indonesia emas. Siapa kita? KC Sorong. Siapa kita? KC Sorong. KC Sorong, lakukan yang terbaik. Wih, tepuk tangan luar biasa. Dan saya mau ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukan boleh ada di sini bersama kami di podcast Nawasena. Terima kasih banyak, semoga kakak-kakak dilimpahi berkat rezeki yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita akan langsung ke sesi perkenalannya. Silakan, mau siapa dulu? Mau Kak Ivon atau Kak Nabas? Boleh, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Ivone Matakena. Saya di kantor Pos Sorong, jabatan sebagai supervisor retail dan kemitraan. Terima kasih. Oke, lanjutnya. Ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Barnabas Kermite, jabatan sebagai supervisor penjualan korporat. Terima kasih kan. Oke, terima kasih banyak. Dan saya nggak sabar ini akan memberikan pertanyaan ke kakak-kakak. Nggak apa-apa ya, kita langsung dengan pertanyaan ya Kak ya? Iya, Oke, boleh. pertanyaannya, apa tujuan utama kantor pos mengadakan sosialisasi program ke sekolah-sekolah? Mungkin saya duluan ya bebas. jawabnya. Iya, baik rekan-rekan semua. Tujuan utama kami dari PT Pos melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang paling pertama adalah untuk memperkenalkan PT Pos sendiri istimewa dengan layanan kantor pos, karena untuk generasi Gen Z, untuk kantor pos sendiri mereka itu tidak terlalu familiar. Iya, yang mana mereka selalu ketika orang menyebutkan kantor pos, mereka hanya tahu itu tempat kirim surat dan dokumen. Ternyata layanan kantor pos sendiri itu sudah sangat luas, apalagi terkait perkembangan teknologi sekarang era digitalisasi. Iya, kantor pos selain bergerak di bagian retail atau pengiriman, tapi juga bergerak di finansial, keuangan. Jadi pembayaran apa saja itu bisa dilakukan atau melalui kantor pos. Mantap ya, luar biasa berarti ya teman-teman sahabat Smekwan. Kalau begitu mungkin boleh sharing ke kita Kak, apa saja program-program dari kantor pos?
Baik, rekan-rekan semua, untuk program di PT POS sendiri sebenarnya sangat banyak ya. Iya, banyak sekali. Nah, karena kita berbicara di dunia pendidikan, Betul. jadi program-program yang menunjang di dunia pendidikan itu pertama-tama terkait digitalisasi itu kita punya aplikasi mobile phone. Kita punya aplikasi namanya Postpay Mobile. Iya. Itu bisa diakses lewat Play Store, bisa juga ada lewat aplikasinya di download ya Kak Store. ya. Iya, benar. Sahabat Smekuan dengar nih ya, ada aplikasi namanya Postpay. Postpay Bisa di download di Mobile. Play Store Anda, di Android Anda masing-masing atau telepon genggam Anda. Iya. Nah, ketika sahabat Smekuan sahabat mau Smekuan SMK 1 bisa diakses sendiri dengan download, tapi sahabat semua harus ada kode referralnya. Dari kantor pos berarti Iya, ya? ada kode referral khusus dari kantor pos, tentunya dari wilayah kantor pos Sorong ya. Boleh dicatat ya. Jadi kayak sekolah ini punya kode 1, terus sekolah yang lain juga punya kode yang 1 Kak, atau gimana? Kode referral itu kode akses masuk ke Postpay untuk wilayah kantor pos Sorong. Per wilayah. Iya, per wilayah supaya tercover ketika ada sesuatu yang terkait aplikasinya, kami dari kantor pos Sorong ini bisa membantu terkait upgrade data dan lain sebagainya. Iya, bisa langsung ke CS kantor pos Sorong. Kalau kodenya kita share langsung di sini Boleh, Kak? bisa. Iya. Angkanya berapa digit Kak? Kode referral kantor pos Sorong, sahabat semua bisa catat PR huruf besar Semua ya, kapital Iya. semua ya, PR 98400 Iya, itu kode pos Sorong, 241 untuk referral Postpay. 241. Jadi Oke. PR 98400 241. Oke, dicatat ya sahabat Smekuan, jangan lupa. Oke, kalau begitu saya lanjut ke Kak Nabas mungkin. Nah, pertanyaannya, mengapa sekolah menjadi tujuan atau sasaran program-program ini, Kak? Terserah, boleh Kak Ivon, Oke, boleh Kak Kak Nabas. Ivon dulu, Bos. Oke, itu yang pertama Postpay programnya. Yang dengan dunia pendidikan, yang kedua itu terkait BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk guru-guru ya Kak, ya boleh ya? Untuk BPJS Ketenagakerjaan, anak-anak atau siswa PKL akan melakukan terjun ke dunia kerja. Jadi dilindungi sehingga ketika terjadi risiko, ketika siswanya dari rumah ke tempat kerja, pada saat tempat kerja sampai pulang, itu di cover semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya guru-guru, sahabat Smekuan, untuk anak murid juga yang mau terjun khususnya ke dunia lapangan pekerjaan, biar mengcover mereka lebih aman tentunya Kak ya? Benar. Iya. Oke. Nah, selanjutnya juga ada kita punya program namanya Perangko Prisma. Namanya apa Kak? Perangko Prisma. Perangko Prisma. Iya, kan selama ini dikenal perangko itu gambarnya pahlawan atau tempat-tempat wisata. Betul. Tapi kita punya produk namanya Perangko Prisma, itu bergambar diri sendiri. Oh, lebih seru ya. Iya, jadi kalau Kamega mau pakai fotonya di perangko, boleh. Betul. Iya. Lebih menarik ya sekarang Sangat ya. menarik. Dan nilai ekonomisnya ada karena bisa dipakai untuk mengirim surat. Benar. Iya. Berarti yang terima suratnya lihat foto yang pengirimnya begitu. Iya. Ya, lebih kreatif ya sekarang ya. Ternyata kantor pos tidak ketinggalan juga. Mengikuti zaman ya Kak ya. Benar sekali. Iya. Mau ke pertanyaan berikutnya. Masih ada program kita. Masih ada. Masih banyak. Memang luar biasa. Program yang
kami pilih untuk siswa-siswi. Betul. Iya. Nah, Oke. kami itu kantor pos itu punya universitas. Oh iya. Universitas namanya ULBI. Uldi. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Mantap. Boleh tepuk tangan dulu ya sahabat Smekuan yang nonton dari rumah dimanapun. Ini sangat luar biasa. Menarik nih. Iya. Gimana tuh Kak? Nah, kita punya ULBI ini membuka akses untuk semua siswa, Iya. baik melalui jalur prestasi, nilai rapor. Wow. Nilai raportnya 80 ke atas. Itu nilai rapotnya dari semester berapa sampai semester berapa itu Kak? Dari pertama? Semester Ya, semester pertama. Oke. Iya. Jadi, tapi juga bisa melalui jalur khusus. Betul. Dan istimewanya itu dapat beasiswa, bisa dari semester 1 ketika berprestasi. Iya. Mantap Dan ya. peluang karirnya Peluang karirnya terbuka. bagus. Iya, jadi setelah lulus, bahkan sebelum lulus juga ya, Sebelum lulus sudah kerja. dikontrak untuk Wah, mantap. bekerja. Dan posisinya sangat strategis karena sebagai manajer, Iya. seperti Tapi syaratnya nilainya harus Kanabas, bagus begitu Kak? Atau iya. gimana? Iya. Ada syarat tertentu? iya, udah masuk 10 besar. Mm-mm. Mantap. Dengar nih, jadi sangat membuka peluang bagi yang nanti kalau lulus sudah di cover, sudah ada jatahnya. Istilahnya gitu Kak ya? Iya, betul. Mantap. Masih ada lagi programnya Kak? Untuk sekolah mungkin Kanabas Iya. Terima kasih. Kalau untuk sekolah ini kita fokusnya itu murid itu atau siswa itu setelah dia keluar dari sini dia bisa mandiri. Oh iya. Ya, dengan kita punya aplikasi PosPay itu dia bisa jadi agen pos, Betul. seperti agen briling. Itu jadi bisa bukan cuma itu saja, tetapi dia bisa juga sebagai outlet pengiriman surat paket Iya. maupun juga pembayaran angsuran listrik dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi kita ini bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi siswa-siswa, bukan menunggu untuk menjadi PNS. Iya. Karena menjadi PNS itu banyak. Kalau kita lihat sarjana aja banyak yang belum tentu selesai pendidikan langsung kerja. Iya. Jadi maksudnya membuka mindset orang-orang Yes. bahwa tidak harus PNS ya Kak ya. Iya, Iya, karena sukses tuh banyak jalannya. Teman-teman, sahabat Smekuan. Masih ada lagi Kak? iya, itu saja Kak Pak. Saja Ibu. untuk program. Untuk program. Oke. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikut. Terserah bebas Kak Ivon atau Kak Nabas yang mau jawab. Pertanyaannya, tantangan apa yang mungkin pernah atau sering dihadapi ketika mau sosialisasi ke sekolah-sekolah? Terima kasih Kak Mega. Tantangan yang kita hadapi kadang-kala banyak sih, karena yang pertama tidak ada ruangan juga, terus dicarikan waktu bagaimana cara Pas. untuk kita lakukan sosialisasi. Tantangan yang kedua, banyak yang tidak merespon, artinya ada yang dikembalikan kepada siswa, contoh kayak BPJS, TK, tenaga kerja. Iya. Jadi ada yang mandiri ataupun ada yang ditanggung juga melalui sekolah. Iya. Jadi ini merupakan Tantangan. tantangan Betul. karena kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tapi puji Tuhan selama kita di Kota Sorong ini, setiap kali kita masuk dari sekolah satu ke sekolah yang lain, pasti diberikan kesempatan dan waktu kita sosialisasi. Karena mereka juga merasa penting sosialisasi dari kita buat siswa, bahkan guru-guru. Responnya sejauh ini gimana Kak? Respon dari pihak sekolah ya Iya. baik, terima Siswa kita. yang baik Ya. ya. Siswa juga banyak yang
antusias dan mengikuti program yang telah dilakukan oleh sekolah, baik juga dengan BPJS TK. Karena kita di sini kolaborasi dengan BPJS TK itu sebagai kementerian daripada transaksi yang dilakukan oleh siswa-siswi. Ya, sangat bermanfaat ya sahabat Smart One. Jadi program-program yang sudah dijelaskan tadi, menurut saya pribadi itu sangat bermanfaat ketika direspon baik dari siswa, guru maupun orang tua. Iya Kak ya. Iya. Lalu harapan ke depan terkait dengan kerjasama antara kantor pos dengan sekolah, harapannya seperti apa? Iya. Harapan kedepannya itu intinya kita kolaborasi yang baik antara pihak sekolah sama PT Pos, bahkan juga hampir setiap siswa SMK itu diberi ruang untuk PKL di kantor kita. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapan saya biarlah kolaborasi dan kerjasama ini berjalan terus sehingga dapat bermanfaat bagi baik pihak sekolah maupun siswa maupun juga orang tua. Dan tidak menutup kemungkinan Bu, karena setelah lulus juga mungkin ya bisa kasih masuk lamaran di Iya betul. Biar mengurangi pengangguran ya Kak ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin pesan bagi sekolah-sekolah yang belum sempat diadakan sosialisasi atau mungkin belum sempat dikunjungi. Ada pesan-pesan ini sementara nonton di rumah bisa dengar. Silahkan mungkin Kak Ivon atau Kak Nabas bebas. Baik, pesan harapan kami ya bagi sekolah-sekolah yang belum sempat kami kunjungi, kami mau sampaikan bahwa kami sangat terbuka untuk informasi dari layanan pos sehingga kami harapkan kepada sekolah-sekolah yang lain ketika kami berkunjung ketika kami berkunjung dapat diterima baik betul. Dengan program-program yang mungkin dari awal sudah kami juga Kak ya. jelaskan dan sangat bermanfaat karena ini program-program yang sudah disediakan dari pemerintah untuk kami untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah karena program yang sudah kami jalankan ini adalah program dari pemerintah karena kami di bawah naungan BUMN. Jadi harapan kami bisa sama-sama memanfaatkan layanan yang ada di PT Pos untuk kemajuan bersama teristimewa bagi generasi muda karena kedepannya mereka juga mempunyai wawasan dan juga bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah tersedia untuk pengembangan diri dan karir mereka teristimewa. Iya, jadi pada saat kami kunjungi sekolah-sekolah yang lain diterima baik karena ini sangat bermanfaat. Ya Kak ya. Saya juga mendengarnya, wah ternyata memang kalau anak-anak sekarang pikirnya cuma tempat kirim dokumen ya kan Kak. Tapi ternyata kalau nggak nonton rugi nih. Ternyata sudah ada aplikasi yang bisa di-download, sudah bisa mengcover BPJS tenaga kerja dan banyak juga program-program lain yang sudah disampaikan tadi. Ya. Wah. Tapi kami juga sekolah merasa terhormat ketika didatangi ya. Karena tadi bisa membagikan ke anak-anak yang ada di sini, biar mereka juga tahu, siapa tahu lulusan ya mengikuti program-program tadi dan menjadi pegawai kantor pos Indonesia. Sangat luar biasa. Dan tidak terasa waktunya sudah sampai di penghujung nih Kak. Kita bicara karena saking asiknya kita sudah di penghujung tidak terasa. Dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak Kak Nabas, Kak Ivon sudah menyempatkan waktu ada di sini berbagi cerita, berbagi kisah-kisah inspiratif. Dan di sini juga tadi saya sempat dengar bahwa
sukses tuh bukan jadi ASN aja, ya kan Kak? Iya, banyak cara, banyak jalan ketika Anda punya niat tentunya sahabat Snack One. Dan kita tutup dengan jargon. Masih ingat kan ya Kak ya? Masih dong. Jargon Snack One. Semangat pagi ya. Pagi, Snack One luar biasa. Oke, kita taruh dulu, mau salam tangguh. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. Oke, kita gantian nih, gantian. Iya. Terima kasih salam kita. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, akhlak pasti. Pos Indonesia, emas. Siapa kita? KC Sorong. Siapa kita? KC Sorong. KC Sorong, lakukan yang terbaik. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK